Bab 5. Maafkan aku istriku. Renata memegangi D4 danya yang terasa sakit. Perempuan itu mencoba bangkit dengan berpegangan pada tembok. La melangkah dengan terlatih sambil memegangi dadanya yang terasa sakit. Hatinya benar-benar hancur saat melihat pria yang diam-diam dicintainya itu, sedang melakukan dosa bersama kekasihnya. Pria yang baru beberapa jam menjadi suaminya itu kini sedang bersatu entah dengan perempuan lain yang dicintainya. Renata memang sudah tahu kalau Bima mencintai Sinta. Namun, dia tidak menyangka kalau hubungan mereka ternyata sudah begitu jauh. Mereka berdua layaknya pasangan yang sudah menikah. Bagi sebagian orang, mungkin ada yang membenarkan melakukan hubungan B4 dan sebelum menikah. Namun, bagi Renata, berhubungan sebelum menikah adalah hal tabu dan sebuah dosa besar. Renata menuruni tangga dengan kaki bergetar, saat suara kedua insan itu terngiang dan juga adegan mereka sedang bersatu entah kembali terlintas. Isak tangisnya mulai terdengar. Sekuat tenaga dia menahan agar sang ibu tidak curiga. Akan tetapi, ibunya justru datang menghampirinya, saat melihat dia turun dari tangga dengan keadaan linglung. Ada apa? Biyati merasa heran melihat Renata yang turun dari tangga sambil menangis. Ada apa? Kenapa kau menangis? Bukannya menjawab gadis itu justru langsung mentigaluk sang ibu. Biyati kemudian membawa putrinya ke dapur. Ibu menyuruhmu untuk memanggil suamimu, tapi kenapa kau malah menangis? Biyati mengusap rambut putrinya. Mereka berdua kini duduk di meja makan. Tuan Bima dan Nona Sienta. Renata tidak sanggup menceritakan apa yang baru saja dia lihat di kamar suaminya. Sementara, Bu Yati yang langsung paham, maksud ucapan putrinya hanya menghela napas panjang. Tangannya kembali terulur mengusap kepala Renata. Perempuan parubaya itu sungguh sangat prihatin dengan apa yang menimpa putrinya. Dia memang sudah tahu bagaimana kelakuan tuan mudanya saat bersama sang kekasih. Setiap kali Sinta datang ke rumah, mereka berdua pasti akan menghabiskan waktu di dalam kamar. Apalagi, saat nyonya besar dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Mereka berdua sangat bebas melakukan apapun, karena nyonya Erika tidak ada. Mereka berdua adalah dua orang dewasa yang menjalani kehidupan bebas. Sebagai seorang pembantu yang seringkali beres-beres dan bersih di rumah besar itu, tentu saja Biyati pun pernah memergoki mereka, tanpa sengaja dan tanpa mereka sadari. Biyati yakin, kalau Renata juga pasti baru saja melihat perbuatan mereka. Oleh karena itu, putrinya sekarang ini menangis, merasa tidak kuat dengan apa yang dilihatnya. Biyati menghela napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Dia sungguh tidak tega melihat putri yang disayanginya menangis. Nyonya, kenapa Nyonya membuat putri saya berada di keadaan sulit seperti ini? Kalau waktu itu aku tahu, Nyonya sengaja menyuruh pengacara Nyonya, untuk meminta dokumen milik Renata untuk menikahkan Renata dengan Tuan Bima, saya pasti tidak akan memberikannya, saya akan menolak keinginan Nyonya meskipun saya dan Renata akan diusir dari rumah besar ini, batin Biyati penuh dengan dilema. Biyati mentigaluk putrinya. Dia tahu, kalau diam-diam putrinya itu sangat mengagumi tuan mudanya. Kalau kamu tidak kuat, kamu bisa menyerah sekarang. Kita pulang kampung saja dan lupakan semua tentang wasiat nyonya besar, ucap Biyati pelan. Dia sungguh tidak tega melihat putrinya menangis. Menderita karena punya suami yang tidak mencintainya. Aku tidak bisa mengingkari janjiku pada nyonya besar, Bu. Tidak bisa. Ibu masih ingat bukan, kalau selama ini nyonya sangat baik pada kita. Renata menatap Biyati dengan kedua mata berkaca-kaca.
Gadis itu masih menangis sesungguhkan. Tapi, nak, Bu. Biyati menghembuskan napas panjang. Apa yang dikatakan Renata memang benar. Nyonya Erika sangat baik pada mereka dan juga keluarganya di kampung. Nyonya Erika juga memberikan gaji yang lebih padanya juga Renata. Aku akan menyerah kalau aku sudah tidak kuat, Bu. Untuk sementara ini biarkan aku berjuang dulu. Kalau setelah berjuang aku belum berhasil juga, aku akan menyerah dengan sendirinya, walaupun Tuan Bima belum mau melepaskan aku. Renata menatap ibunya yang terlihat sangat khawatir dan juga terlihat sedih. Dalam hati, dia berjanji kalau dia akan benar-benar pergi saat dirinya sudah tidak kuat untuk menahannya lagi. Ini pertama kalinya dia melihat Bima bersatu entah dengan kekasihnya setelah ia menjadi istri pria itu. Malam yang harusnya menjadi malam pertamanya karena dia resmi menjadi pengantin pria itu, ternyata malah justru menjadi malam penuh cinta buat orang lain. Baru pertama melihatmu bersatu entah dengannya saja sudah sesakit ini. Bagaimana seandainya kalau kau benar-benar menikahi perempuan itu? Bima dan Sinta saat ini sudah duduk di meja makan. Selesai persatu entaan panas mereka, mereka berdua langsung membersihkan diri, dan langsung menuju ke dapur karena perutnya merasa lapar. Wajah keduanya terlihat segar dengan rambut yang sama-sama masih terlihat basah. Saat ingin mengeringkan rambut, Sinta sudah tidak kuat menahan lapar. Perempuan itu langsung menarik laki-laki pujaannya itu ke meja makan. Di sana, terlihat Biyati dan Renata yang sedang menata makanan di meja. Meskipun Bima sedikit canggung saat melihat Biyati yang kini telah menjadi mertuanya. Namun, pria itu berusaha cuek tanpa memedulikan perasaan perempuan baya itu. Apalagi, sekarang ada Sinta di sampingnya. Dia tidak mau Sinta curiga kalau ia dan Renata sudah menikah. Mengingat Renata, membuat kemarahannya muncul tiba-tiba. Kalau perempuan itu tidak menghasut ibunya, Bima yakin, sang ibu tidak akan mungkin menikahkannya dengan seorang pembantu seperti Renata. Bima melirik ke arah Renata yang saat ini sedang melayaninya di meja makan seperti biasanya. Gadis itu terdiam, fokus dengan pekerjaannya melayaninya dan Sinta secara bergantian. Ibu dan anak itu sesekali tersenyum saat menawarkan beberapa makanan yang ingin dimakan olehnya. Kedua mata Renata terlihat sembab, senyumnya pun tidak sumringah seperti biasanya. Renata hanya tersenyum tipis. Apa masih ada lagi yang Tuan inginkan? Renata berdiri di samping meja makan. Kepalanya tertunduk, memberi hormat pada majikan yang sudah menjadi suaminya itu. Tidak ada. Sudah cukup. Jawab Bima datar sambil melirik Renata dengan ekor matanya. Sementara Biyati yang terlebih dahulu beranjak dari meja makan hanya menggeleng dan menatap sendu ke arah putrinya. Seharusnya kamu yang berada di samping Tuan Bima bukannya dia, nak, gumam Biyati. Biyati menghapus air mata yang menetes dengan sendirinya. Perempuan itu kemudian melanjutkan pekerjaannya mencuci piring sambil terisak lirih. Merasa tak tega melihat penderitaan putrinya yang baru saja dimulai di hari pertama pernikahannya. Semoga keputusanmu untuk bertahan tidak membuatmu menyesal, Renata. Ibu benar-benar tidak tega melihatmu menderita. Nona, apa masih ada yang Nona inginkan lagi? Tidak. Masakanmu tidak enak. Gara-gara masakan kamu, perutku merasa mual. Teriak Sinta, perempuan itu kemudian menutup mulutnya, berlari ke arah kamar mandi yang berada di dapur. Sayang, kamu tidak apa-apa. Bima langsung beranjak menyusul Sinta dengan wajah panik. Kalau terjadi apa-apa pada Sinta, aku akan mengusirmu dari sini. Bab 6. Setelah insiden Sinta yang merasa mual setelah makan malam,
Bima mendatangi Biyati dan Renata. Pria itu menatap tajam ke arah dua orang pembantu yang sebenarnya adalah istri dan mertuanya itu. "Maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu kalau Nona Sinta tidak menyukai. Sebaiknya besok ibu pulang kampung dan beristirahat di sana." Tuan." Biyati menatap tak percaya pada Bima. "Maafkan saya, Bu. Bukan maksud saya mengusir ibu." Laki-laki itu menuntun Biyati agar perempuan itu duduk di sofa. "Usia ibu sudah tidak muda lagi, tenaga ibu juga sudah berkurang. Saya ingin ibu menikmati masa tua ibu di kampung, bersama anak-anak ibu yang lain." Suara Bima terdengar lembut. Pria yang biasanya memanggil Biyati dengan sebutan bibi itu, kini memanggil Biyati dengan sebutan ibu. "Baiklah. Kalau itu memang maunya Tuan Bima." Tanpa berpikir panjang, Biyati langsung mengiyakan kemauan Bima. Sementara Renata terlihat begitu kaget. Bima memang sudah membahas untuk menyuruh ibunya pulang kampung, tetapi Renata sungguh tidak menduga akan secepat ini. Dia juga tidak menyangka kalau Bima akan dengan terang-terangan menyuruh ibunya pulang tanpa memedulikan perasaan sang ibu. "Tapi sebelum pergi, ibu punya satu permintaan sama Tuan Bima. Jangan panggil aku Tuan. Apa ibu lupa kalau saat ini aku adalah..." Kata-kata Bima tersangkut di tenggorokan saat dia ingin menyebutkan kalau dirinya adalah suami Renata dan Biyati adalah ibu mertuanya. "Jangan dipaksakan, Nak. Ibu tahu, kamu belum bisa menerima pernikahan ini. Apalagi, ibu dan Renata juga tahu kalau tuh. Bima, Bu, sela Bima. Kalau Bima sangat mencintai Nona Sinta," lanjut Biyati sambil menatap menantunya itu. Sementara Bima tertunduk. Tidak tahu apa yang harus dia katakan. "Tapi kamu dan Renata sudah menikah. Aku harap, kamu tidak mengingkari janjimu pada Nyonya Besar untuk menjaga Renata." Kedua netra tua Biyati masih menatap Bima. "Ibu mohon, perlakukan Renata dengan baik. Dia juga tidak bersalah. Putriku tidak pernah tahu kalau Nyonya Besar akan menikahkan dia dengan kamu." Bima sekuat tenaga menahan amarahnya. Walaupun sebenarnya dia ingin sekali berteriak saat itu juga. Bima tidak mau rencananya gagal. Kalau Biyati sudah pulang kampung, dia akan dengan leluasa menikahi Sinta, tanpa harus memikirkan reaksi perempuan paruh baya di depannya ini. "Tolong jaga Renata, Ibu mohon." Suara Biyati kembali terdengar. "Ibu." Renata tidak kuat melihat sang ibu memohon. "Jika kamu tidak sanggup menjaganya dan hanya bisa menyakiti dia, kamu bisa mengembalikan Renata pada ibu. Ibu akan menerima putri ibu dengan lapang dada seandainya itu terjadi." Bima menelan selaiva sambil menarik napas dalam-dalam. Menjaga Renata? Jawabannya adalah tidak. Mana mungkin dia menjaga perempuan yang tiba-tiba masuk ke dalam hidupnya dan merusak semua rencananya. "Aku akan menjaga Renata sesuai keinginan ibu dan juga wasiat terakhir ibuku," jawab Bima meyakinkan Biyati, membuat Renata yang mendengarnya sangat terkejut. Padahal, tepat di hari pernikahan mereka, pria itu mengatakan kalau dirinya tidak akan memenuhi janjinya pada mendiang Nyonya Besar. Pria itu bahkan mengatakan akan menikahi Sinta secepatnya. Namun kini, di hadapan Biyati, sang ibu, pria itu mengatakan kalau dirinya akan memenuhi janjinya. "Apa maksudmu sebenarnya Tuan Bima? Apa saat ini kau sedang membohongi ibuku dan memberikan harapan palsu padanya?" Batin Renata. Renata masih memperhatikan interaksi antara ibunya dan Bima. Dia ingin tahu, apa yang akan dikatakan Bima di depan ibunya. "Kalau kamu memang ingin memenuhi permintaan terakhir ibumu,
maukah kau meninggalkan Nona Sinta demi bersama Renata sesuai kemauan ibumu? Bima tersentak kaget saat dia mendengar ucapan Biyati. Apa-apaan dia ini? Dia menyuruhku meninggalkan Sinta demi perempuan sialan itu. Bima mengumpat dalam hati. Aku akan meninggalkan Sinta secepatnya. Kedua bola mata Renata membola. Sementara wajah Biyati tampak terkejut. Mereka berdua tidak menyangka mendengar ucapan Bima. Tapi untuk sekarang ini, beri aku waktu untuk menjelaskan padanya. Aku dan Sinta saling mencintai. Tidak mudah bagiku dan Sinta melupakan hubungan kami, yang sudah terjalin selama bertahun-tahun, jelas Bima menyindir. Maafkan ibu. Ibu tidak bermaksud. Biyati tidak melanjutkan ucapannya. Kalau kamu memang tidak bisa, ibu tidak memaksa. Kamu bisa menceraikan Renata dan mengembalikan dia pada ibu. Ibu, seru Renata dan Bima bersamaan. Biyati menghela napas panjang. Aku tidak mau mengingkari janjiku pada Nyonya Besar, Bu. Aku tidak bisa melupakan sorot mata Nyonya Besar saat dia memintaku memenuhi janjinya. Jangan membuatku merasa berdosa dan menyesal karena tidak bisa memenuhi permintaan terakhir Nyonya Besar, Bu. Aku tidak mau Nyonya penasaran di alam sana karena aku mengingkari janjiku padanya. Bima menatap gadis di depannya itu dengan tatapan tak terbaca. Semua yang dikatakan gadis itu memang benar. Bima juga tidak mau arwah sang ibu penasaran di alam sana, karena dia tidak bisa memenuhi janjinya pada sang ibu. Namun, Bima juga tidak mau meninggalkan Sinta karena dia sangat mencintai perempuan itu. Apalagi, saat ini Sinta sedang mengandung calon anaknya, bukti dari buah cinta mereka berdua. Aku tidak mungkin meninggalkan Sinta secepatnya, Bu. Aku perlu waktu menjelaskan padanya tentang pernikahan ini. Sinta orangnya nekat. Perempuan itu bisa saja menghabisi nyawanya sendiri kalau aku tiba-tiba meninggalkannya. Bima mendramatisir, membuat kedua orang di depannya itu kembali terkejut. Biyati kembali menarik napas panjang. Mereka bertiga terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Renata masih sangat penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Bima. Besok aku akan menyuruh orang untuk mengantarkan ibu sampai ke kampung. Kedua netra Bima menatap perempuan parubaya itu dengan seksama. Ada rasa tidak dalam hatinya. Apalagi, Biyati adalah asisten rumah tangganya dari semenjak dia kecil. Namun, demi kelancaran hubungannya dengan Sinta, dia terpaksa melakukannya. Meskipun Biyati merasa terkejut, karena tidak menyangka kalau menantunya akan menyuruhnya pulang secepat itu. Namun, Biyati akhirnya mengangguk membuat Bima tersenyum lega. Maafkan aku, Bu. Setelah ibu pulang, aku akan mencari orang untuk menggantikan ibu. Biar Renata tidak lelah mengurus rumah besar ini sendirian. Bima menatap Renata yang masih terdiam. Bima yakin, perempuan itu sekarang sudah tahu kalau dia sedang membohongi ibunya, karena dia sudah dari awal sudah memberitahu Renata kalau ia akan menikahi Sinta secepatnya. Kamu setuju kan, jika aku menyuruh seseorang untuk menggantikan ibu di sini? Aku tidak mau kamu kelelahan karena mengurus semua pekerjaan rumah sendirian. Terserah Tuan saja. Ren. Maaf. Terserah Mas Bima saja. Renata meralat ucapannya. Dia lupa perjanjian tidak tertulis yang sudah ia sepakati bersama pria itu.